saya akan panggilkan untuk pembicara yang pertama. Ya, pembicara pertama akan dibawakan oleh seseorang yang namanya Dr. Vera Diana Tombokan, MKes. Ya, jadi beliau ini keren banget ya, pendidikannya dokter umum Fakultas Kedokteran Universitas Samratulangi Manado tahun 2000. Kemudian dia suka sekali dengan pendidikan sehingga melanjutkan ke jenjang S2 Ilmu Kesehatan Masyarakat di Universitas Samratulangi Manado tahun 2015. Beliau juga dokter PTT di Puskesmas Basidondo, Kabupaten Toli-Toli, Sulawesi Tengah tahun 2000. Kemudian, wow, pengalamannya banyak sekali ya. Dokter Puskesmas Bitung Barat di Kota Bitung tahun 2003 sampai tahun 2006. Kepala Puskesmas Tinoor tahun 2008, Kepala Puskesmas Tarantara 2009, Kepala Puskesmas Kakaskasen 2014 Kota Tomohon ya. Dosen di Prodi IKM Universitas Negeri Manado tahun 2017 sampai dengan sekarang. Jadi beliau adalah seorang dosen di ini ya, IKM. Berikutnya adalah dokter teladan Kota Tomohon dan Provinsi Sulawesi Utara. Guys, Anda bisa bayangkan ada banyak dokter ya di Kota Tomohon termasuk di Sulawesi Utara. Tetapi beliau bisa menjadi dokter teladan ya. Berikutnya adalah dokter saintifikasi jamu Indonesia B2P2TOOT tahun 2012, edukator diabetes nasional tahun 2014, Certified Wound Care Clinician Associate tahun 2015, kemudian Smart Skin Advisor tahun 2017, anggota ID Kota Tomohon tahun 2000 sampai dengan sekarang, medical consultant di HDI Tomohon, ya, founder Sekolah Selamat Pagi Indonesia di Batu Malang, dan juga eksekutif Diamond HDI. Wow, guys, Anda bisa lihat ya background daripada pembicara yang pertama. Dia sangat luar biasa sekali di bidang pendidikan, termasuk prestasi-prestasinya luar biasa banget. Bahkan jiwa sosialnya pun juga tinggi, karena beliau juga menjadi founder dari sekolah gratis yang ada di Sekolah Selamat Pagi Indonesia. Tidak berpanjang lebar, langsung aja saya akan panggilkan pembicara kita yang pertama. Please welcome Dr. Vera dari Tomohon. Pagi, Dok. Selamat pagi, Pak Leon. Selamat pagi, teman-teman semua. Yes. Ini thank you banget ini atas waktunya dokter bisa berbagi dengan kita semua. Silakan, Dok. Ya, jadi kita saat ini bicara tentang sakit mah, dan itu masalah yang banyak sekali oleh masyarakat di negara kita pun di seluruh dunia. Itu kebanyakan kalau praktek rata-rata boleh 30-50% itu pasien datang dengan di lambung. Apakah yang memang gangguan lambung itu keluhan penyakitnya berdiri sendiri, atau ada penyakit lain yang akhirnya sudah datang dengan kondisi gangguan di mah atau di lambung. Itu boleh dikata penyakit yang umum bagi orang, dari anak-anak juga ada, remaja, orang dewasa, sampai dengan orang lanjut usia, banyak sekali yang mengalami penyakit ini. Makanya kadang-kadang orang juga merasa ini sudah biasa, sehingga banyak yang membiarkan begitu saja. Artinya tidak diobati. Ini sudah biasa, tidak apa-apa. Justru berusaha mencari pengobatan, dari mengobati sendiri, mencari tahu sendiri, sampai mencari dokter, rumah sakit, ada yang sampai masuk ke rumah sakit belum sembuh, ada yang juga mencari-cari pengobatan alternatif untuk berusaha terlepas dari cengkraman mah ini. Nah, pada kesempatan ini mungkin kita bisa belajar lebih detail seperti apa penyakit itu, agar kita sendiri bisa menangani jika kita terkena penyakit mah, dan kita juga bisa membantu orang lain. Dan itu
bukan penyakit yang jarang kita temui. Mungkin antara kita juga pernah mengalami atau bahkan ada yang sudah bertahun-tahun, berbulan-bulan bergumul dengan masalah gangguan MAH ini. Sebagai Pak Leon, kita bisa langsung dengan materi. Oke, yes, wow, berarti luar biasa. 40-50% pasien itu masalah dengan sakit MAH ya berarti dok ya. Saking biasanya, akhirnya mereka meremehkan ya, begitu. Ada yang diremeh. Oke, yes. Ada yang justru peduli sekali sampai segala macam cara dicari untuk mengobati. Nah, jadi ini yang secara banyak orang kenal dengan sakit MAH. Sakit MAH itulah yang secara ilmiah, secara medis dinamakan gastritis. Gastritis itu diambil dari kata gaster atau lambung atau bahasa awamnya MAH. Jadi gaster itu, lambung itu mengalami pengan, itulah yang disebut gastritis. Itu yang istilah MAH atau gastritis atau peradangan pada lambung. Ini gambarannya lambung atau gaster atau MAH kita seperti itu. Gastritis atau radang lambung menimbulkan gejala, yaitu terjadi karena lambung itu terjadi luka atau terjadi peradangan di dinding lambung seperti yang terlihat di gambar yang ada. Itulah yang disebut gastritis. Nah, kita bisa melihat bagaimana prevalensi atau angka kejadian ini yang kita sudah bicarakan tadi. Ternyata di Amerika itu ada 26% penduduk di Amerika mengidap ini penyakit gastritis. Di Inggris itu lebih banyak lagi, 41%. Nah, bagaimana di negara yang lain? Nah, Asia ternyata jauh lebih banyak, 50%, separuh dari jumlah penduduk kita. Dan mungkin kalau kita data dari peserta seminar siang pagi hari ini, kita bisa mendapat juga sampel berapa banyak sih, betulkah angka prevalensi ini. Di Indonesia katanya menurut penelitian ini mendekati 50%. Dan itu seperti saya katakan tadi, dalam pengamatan kami di ruang praktek, seperti itu memang. Jadi itu angka cukup banyak, sangat banyak malahan. Nah, kalau kita melihat jenis-jenisnya, jenis-jenis gastritis atau sakit MAH ini ada berapa jenis. Nah, berdasarkan perlangsungan, lama perlangsungannya, lama kejadiannya, itu dibedakan dua macam, yaitu gastritis yang akut, mana terjadinya gastritis ini kurang 2 minggu, itu disebut gastritis akut. Sedangkan kalau dia lebih dari 2 minggu, bahkan ada yang sudah berbulan-bulan, bahkan tahun-tahun, puluhan tahun malah ada, itu yang disebut gastritis sudah kronis. Itu slide. Nah, dan juga kita membagi gastritis ini berdasarkan tingkatan keparahan atau ringannya. Jadi ada yang dikategorikan sakit atau gastritisnya masih ringan. Kemudian ada yang dengan pada MAH yang ringan biasanya orang baru merasa tidak enak di perut. Ada yang dia merasa perutnya kembung, ada sedikit nyeri, tapi itu kadangkala masih bisa hilang sendiri atau dia bisa beradaptasi. Dia bisa hidup dengan keluhan seperti itu tanpa dia mencari pengobatan. Ada juga yang sudah harus mencari pengobatan. Nah, pada tahap yang kedua itu sakit MAH dikategorikan sedang, sudah lebih banyak dan lebih berat gejalanya daripada yang ringan tadi. Nah, seperti apa?
Nah, selain dia merasa tidak enak di perut, dia sudah mulai merasa nyeri dan nyeri sudah mulai lebih berat lagi. Dan ada juga yang sudah mulai rasa mual, mau mual di di pencernaannya. Itu kemudian pada tahap lebih lanjut lagi itu yang disebut sudah kronis. Nah, pada sakit mah yang kronis itu keluhan yang bisa kita lihat pertama intensitasnya. Kalau mungkin yang ringan atau sedang bisa cuma timbul mungkin sebulan sekali sampai sebulan berapa kali. Tapi kalau sudah kronis itu dia sudah lebih sering timbul dan intensitasnya lebih berat. Jadi sakitnya, mualnya, kembungnya sudah lebih berat dan ada malahan yang cuma hilang sedikit timbul lagi. Ada yang dengan obat-obatan juga sudah tidak bisa hilang lagi. Nah, itu yang sudah sakit mah kronis. Dan ada juga yang disebut GERD. GERD itu singkatan dari gastroesophageal reflux disease. Nanti akan dibahas lebih jelas, lebih lengkap oleh Dr. Sugata nanti. Dan ada juga yang dikategorikan ulkus peptikum atau tukak lambung. Jadi kalau tadi lukanya di tahap yang ringan, sedang, itu masih baru ya boleh kata lecet-lecet di dinding lambungnya. Kalau sudah ulkus itu atau tukak itu lukanya sudah lebih dalam sehingga keluhan sakitnya lebih berat. Bahkan ini yang bisa mengakibatkan lambungnya berdarah. Karena tukaknya itu sudah sampai ke dalam. Seperti itu. Right. Nah, apa sih penyebabnya sampai bisa terkena ini penyakit gastritis ini? Pertama itu datang dari pola makan kita yang tidak teratur. Kenapa hubungannya pola makan dengan penyakit ini? Pertama, kita makan itu untuk mengisi lambung kita. Dari lambung kita nanti akan diabsorpsi untuk disalurkan lewat darah ke seluruh tubuh. Tapi dalam proses makanan itu ada proses enzim di dalam lambung yang menyebabkan makanan itu terserap dan terabsorpsi. Nah, lambung kita sendiri itu memiliki daya tampung dan dia memiliki waktu pengosongan lambung. Jika kita makan tidak teratur, artinya melebihi dari waktu pengosongan lambung, itulah lambung menjadi kosong dan itu merangsang pengeluaran asam lambung berlebihan. Itu yang menyebabkan asam yang berlebihan akhirnya menimbulkan luka di dinding lambung. Nah, selain pola makan yang tidak teratur, makanan-makanan tertentu, tentunya makanan yang pedas, yang mengandung asam, dan pedas juga, itu yang mengiritasi, menyebabkan lambung teriritasi. Atau juga kita makan terlalu banyak, jadi melebihi kapasitas dari lambung kita, sehingga asam lambung yang diproduksi untuk proses pencernaan itu terlalu berlebihan, akhirnya menimbulkan luka. Nah, selain itu minuman alkohol itu juga mempunyai efek iritasi, mengiritasi dinding lambung. Ada juga kopi. Kopi juga ada efek mengandung kafein dan obat-obatan tertentu. Jadi obat-obat tertentu yang golongan antiinflamasi non-steroid itu juga ada efek mengiritasi lambung. Makanya kalau pasien-pasien yang mendapatkan pengobatan dengan obat-obatan golongan ini itu harus diminum sesudah makan, dan ada juga yang harus sudah diprotek dengan obat untuk melindungi dinding lambung. Nah, selain itu ada juga kita melihat faktor stres. Dan ini sekarang yang paling banyak menjadi pemicu
menjadi pemicu penyakit gastritis. Kenapa stres? Karena stres ini berpengaruh untuk merangsang produksi asam lambung berlebihan. Dan ini rata-rata yang 50% tadi berhubungan dengan faktor stres. Ada juga karena pola tidur kita yang tidak teratur, kurang tidur, itu juga selain berpengaruh di stres, dia juga berpengaruh di imunitas tubuh kita. Itu faktor-faktor penyebab. Dan kita bisa melihat gejala-gejala. Gejala-gejala yang bisa kita lihat atau kita dengar dari orang yang mengalami gangguan lambung atau gastritis, atau ketika kita mendapatkan kita sendiri atau orang lain, teman saudara kita mengalami gangguan seperti itu, kita bisa memperkirakan, oh ini penyakit MAH atau gastritis. Nah, kita merasa sakit saat buang air besar. Normalnya saat buang air besar itu kita sakit di saat ada rangsangan untuk mengeluarkan kotoran, tapi tidak akan terasa sakit yang sampai kita terasa menyiksa kita. Jadi sakit yang wajar. Tapi ketika kita mengalami sakit yang luar dari biasa, itu kita bisa mencurigai ini ada sesuatu dengan pencernaan kita, khususnya lambung. Kemudian dari gejala-gejala tadi, dari apa yang diuraikan tadi, kita juga bisa melihat atau mendengar orang dengan mual dan muntah. Mual dan muntah dalam tidak dalam kondisi hamil muda ya. Kalau orang hamil muda mual muntah itu karena efek kehamilan, tapi ini mual muntah orang yang tidak hamil. Mual, ada yang sampai muntah, ada cuman mual tapi tidak sampai muntah, tapi ada yang mual dan muntah. Nah, kemudian karena tadi perutnya terasa penuh, terasa kembung, itu dia sering merasa lapar. Selanjutnya, ada juga perut terasa kembung, terasa orang Manado bilang terasa full, mau makan jadi tidak enak karena perutnya sudah penuh kembung. Nah, selain itu bisa terasa nyeri. Jadi ya dari tingkat keparahan tadi, dari nyeri atau perih yang hanya ringan, hanya sedikit rasa perih, merasa seperti ada sesuatu yang tidak enak, sampai nyeri sekali. Ada yang nyeri sampai tidak bisa berjalan, harus dipegang terus seperti di gambar ini. Tidak bisa berdiri tegak. Bahkan ada yang karena saking nyerinya parah sampai pingsan itu. Nah, ada juga yang sering bersendawa dan dia merasa terasa asam karena asam dari lambung itu dia naik ke atas, jadi dia bersendawa. Rasa tidak enak. Ini yang sudah tingkatannya parah, seperti yang di kategori tadi yang sudah lambungnya sudah menjadi tukak atau sudah ulkus, luka yang dalam, itu dia sampai ke pembuluh darah, itu yang menyebabkan perdarahan. Nah, melena itu ketika kita buang air besar sudah bercampur dengan darah. Itu, dan dia kelihatannya kotoran itu menjadi warna hitam. Kenapa hitam? Karena itu darah yang dikeluarkan itu sudah bercampur dengan asam lambung, akibatnya dia keluar di kotoran warna hitam. Itu yang membedakan darah yang segar dengan darah hitam. Kalau darah yang segar itu proses perlukaan itu di usus bagian bawah. Nah, ada juga yang selain dia keluar di air besar, di kotoran, dia keluar atas bawah juga. Jadi di bawah keluar buang air besar hitam, namanya melena. Kalau dari atas dia muntah sudah hitam juga. Itu namanya hematemesis. Itu bisa salah satu atau kedua-duanya timbul.
resiko. Seperti itu. Nah, apa sih pengobatan? Banyak juga yang sudah tahu, tapi banyak yang perlu tahu lebih lengkap pengobatan supaya tidak salah berobat. Pengobatan ketika terserang kena gastritis. Pertama yang kita sering dengar antasida. Antasida itu dia fungsinya untuk menetralisir. Jadi produksi asam lambung yang sudah berlebihan, yang sehingga menimbulkan rasa mual, rasa perih karena asam itu, jadi dinetralisir dengan ini obat-obatan golongan antasida. Selanjutnya ada yang golongan oxetakain, itu golongan anestesi, itu digunakan pada gastritis yang sudah tergolong berat, itu digunakan di rumah sakit dengan memberikan anestesi untuk menghilangkan atau mengurangi nyerinya itu. Jadi kalau sakit mahnya masih ringan, itu bisa tertolong dengan obat golongan antasida. Tapi kalau dalam tahapan ini sudah terjadi ulkus dalam, itu golongan antasida tidak mampu lagi. Karena harus dengan obat-obatan yang bukan saja menetralkan, tapi yang menekan. Jadi dia harus obat golongan yang menekan produksi asam lambung. Makanya kita sering melihat orang-orang yang sudah lama dengan gangguan lambung, tidak mempan lagi dengan golongan antasida. Dan sekarang malah banyak yang sakit mah sedikit sudah menggunakan obat yang golongan ini. Padahal kita dalam pengobatan itu harus sesuai dengan tahapannya. Otomatis kalau dia sudah pakai ini, ketika diberikan yang golongan menetralisir, tidak kena lagi. Lanjut, slide. Nah, ada juga pengobatan untuk gangguan lambung ini dengan memberikan enzim yang membantu memaksimalkan kerja dari enzim-enzim pencernaan. Nah, selain dengan obat-obatan, karena kita lihat tadi faktor penyebab atau pencetus itu ada banyak faktor. Jadi kita harus apa yang bisa kita lakukan agar kita bisa meminimalisir atau sedapat mungkin menghindar dari kemungkinan kejadian penyakit mah ini. Pertama, kita harus mengenali diri kita sendiri dan penyakit kita. Kita harus tahu kondisi tubuh kita seperti apa dan apa saja yang mungkin sudah menjadi gangguan di tubuh kita. Contoh, dalam hal pola makan, ada orang yang memang dari awal dia bisa dengan mengatur pola makan 3 kali sehari dengan jam yang teratur. Ada juga yang sudah terbiasa dengan hanya mungkin dia bisa 2 kali sehari. Dia tidak menimbulkan gangguan di lambungnya atau di mah. Tapi orang yang sudah dengan lambungnya bermasalah, itu malah dengan makan 4-5 kali sehari, dia masih menimbulkan masalah. Jadi dia harus tahu kalau memang dia sehat, dia sudah terbiasa dengan pola seperti itu, dia bisa lakukan terus seperti itu sambil terus dipantau, diperhatikan. Tapi kalau yang memang sudah tahu ini lambungnya sensitif, cepat sekali bermasalah kalau dia makan terlambat atau makan yang bisa merangsang seperti tadi asam, pedas, itu ya harus perhatikan. Jangan sampai sudah jelas-jelas tahu kondisinya seperti itu, tapi ya dibuat-buat terus, otomatis datang-datang terus penyakitnya walaupun sudah minum obat seperti apa, macam-macam pengobatan, ya tetap akan kumat lagi penyakitnya. Seperti itu. Dan ini dianjurkan makan dengan
porsi kecil, porsi sedikit tapi lebih sering. Karena untuk meminimalisir kerja dari enzim-enzim pencernaan sehingga tidak membebani terlalu berat. Nah, kemudian dengan mengatur pola tidur, karena tidur juga berpengaruh terhadap penyakit ini. Jadi kita usahakan tidur. Tidur itu walaupun kita orang dewasa 6 sampai 8 jam itu. 8 jam kita harus berusaha mengatur jam tidur kita di tidur malam ini, bukan tidur siang. Artinya kita tidak bisa mengganti waktu tidur malam itu, oh karena saya kerja malam, saya mau tidur siang, ganti dengan tidur siang 6-8 jam. Itu tidak bisa seperti itu. Ini yang dianjurkan tidur malam. Kemudian kita harus juga berusaha menghindari stres. Memang banyak orang kalau dibilang jangan stres, bagaimana tidak stres dokter? Dibilang kalau sudah tidak bernapas lagi, baru tidak stres. Selagi masih hidup katanya tetap ada stres. Ya memang betul. Stres itu kan setiap tekanan, masalah yang ada di sekeliling kita yang bisa menimbulkan timbul reaksi. Maksudnya kita menghindari, kita seminimal mungkin kita beradaptasi dan meningkatkan daya tahan kita terhadap stres. Karena seperti saat ini di masa pandemi ini pasti semua orang stres juga. Tapi bagaimana kita bisa menyesuaikan diri dan mencari hal-hal yang bisa mengalihkan pikiran kita bisa menjadi stres. Nikmati hidup dengan enjoy. Dan banyak kali orang-orang yang sudah dengan gangguan lambung itu jadinya tambah stres, tambah berkepanjangan, yang sebenarnya dia cuma sakit mah yang ringan, tapi karena faktor ini stres dia juga mempengaruhi tidur, jadi akhirnya lama-lama sudah lebih parah penyakitnya, bahkan bisa sampai timbul penyakit-penyakit yang lain, bisa jadi hipertensi, bisa mempengaruhi gula darah, bisa vertigo, sakit kepala, dan bahkan ada yang bisa sampai kalau dia memang sudah ada penyakit hipertensi dan lebih berat, itu bisa mempermudah komplikasi sampai ke jantung, saraf, stroke, dan lain-lain sebagainya. Dan dianjurkan juga kita harus menghindari alkohol. Ini yang banyak juga terjadi, apalagi di daerah seperti Manado, Tomohon, karena orang suka minum alkohol. Jadi banyak yang ulkus peptikum, gastritis yang sudah parah karena alkohol. Banyak terjadi. Selain itu, kopi juga harus dibatasi. Dan kita juga harus berusaha menghentikan kebiasaan merokok. Kenapa merokok berhubungan dengan penyakit lambung ini? Karena rokok itu dia berpengaruh di otot yang ada di otot yang namanya otot les, lower esophageal sphincter. Itu di bawah kerongkongan itu ada otot les itu yang fungsinya dia ketika ada makanan masuk dia buka. Dia membuka untuk makanan bisa turun ke lambung. Nah, pada orang yang merokok itu otot itu menjadi melemah sehingga dia tidak bisa membuka menutup lagi. Akibatnya apa? Jadi karena dia terus terbuka sampai itu terjadi nanti yang namanya GERD itu. Asam lambung itu naik ke atas. Yang bisa dirasakan sendawa, rasa panas, perih, tidak enak di kadang-kadang terasa di tenggorokan, padahal itu dari lambung. Seperti itu. Maka itu berhubungan erat. Nah, selain itu, ini juga yang banyak terjadi sakit mah yang kronis, yang parah, karena obat-obatan ini. Obat-obatan yang memang mengiritasi lambung.
Jadi ini obat yang memang digunakan pada artritis, tapi digunakan harus dengan pengawasan dokter. Tapi sekarang banyak sekali orang yang mencari obat sendiri dengan tidak dengan sesuai aturan, sesuai dosis dan aturan, tapi dia mencari sendiri. Ini banyak kali terjadi pada orang-orang yang mengalami artritis. Artritis kalau di Sulawesi Utara juga banyak yang karena asam urat. Jadi banyak yang sudah membeli inflamasi non-steroid ini, hingga dalam proses panjang itu banyak yang tidak menyadari kalau dia ada sakit mah, karena itu tadi banyak yang cuma biasa ini, atau dia sudah minum-minum obat sendiri. Nanti disadari ketika dia sudah buang air besar hitam, sudah ada melena tadi. Itu banyak sekali kalau di Mohon Manado yang melena karena ini obat ini dan alkohol. Mungkin kalau di daerah-daerah yang kurang kebiasaan alkohol, jarang temukan kasus seperti itu. Tapi di tempat kita sering kali seperti itu. Nah, itu, dan kita juga berusaha menghindari makanan-makanan yang mengiritasi lambung, seperti tadi pedas, yang asam. Karena apalagi untuk orang-orang yang memang seperti saya katakan tadi, sudah ada memang gangguan dari ringan, sedang, apalagi yang sudah berat. Usahakan hindari, jangan karena ingin makan yang asam-asam, dia makan. Pasti akan kena lagi, muncul lagi, dan kambuh lagi. Nah, ini yang sering kali juga banyak orang tanyakan, apalagi yang Muslim yang setiap bulan puasa, atau apakah penderita gastritis boleh berpuasa? Banyak yang menanyakan seperti itu. Jadi ketika gastritis itu masih ringan atau sedang, ya boleh saja berpuasa. Dan itu tergantung dari kita membiasakan. Jadi mungkin kalau dalam tahap awal dicoba. Kalau ternyata puasa aman saja, ya boleh dilanjutkan. Tapi kalau yang sudah berat, apalagi yang sudah ulkus pektikum, sudah sering masuk ke rumah sakit, ya kita harus konsultasi dulu dengan dokter yang kompeten, yang menangani yang bersangkutan. Jangan karena saya harus puasa, akhirnya puasa harus batal karena masuk rumah sakit, dan bisa lebih parah nanti penyakitnya. Itu slide. Nah, sekarang tadi ada obat-obatan yang digunakan secara konvensional. Kita di HDI ada produk-produk yang bisa membantu, dan syukur banyak sekali. Saya juga punya pengalaman banyak yang dari yang ringan, bahkan yang sudah parah sekali, banyak yang terbantu, bahkan sembuh total dari penyakit gastritis ini. Apa sih produk-produk HDI yang bisa disarankan untuk mengatasi gangguan lambung ini? Nah, ini yang disebut enzim pack, paket untuk enzim pencernaan. Itu terdiri dari Propoelix, HDI Propoelix, atau Dipropolis. Bisa pilih salah satu karena fungsinya sama. Kemudian produk andalan kita, HDI Clover Honey. Dan kita juga bisa dengan Dynamic Trio plus enzim mineral. Itu sangat bagus untuk menormalkan kerja, maksimalkan kerja dari enzim pencernaan. Nah, selain 3 produk tadi, kita juga bisa melengkapi dengan Polenergi dan Royal Jelly. Itu bisa
melengkapi dan memaksimalkan kerja dari produk ADI mengatasi gangguan lambung. Right. Nah, kenapa bipropolis atau propoelix itu adalah sumber nutrisi dan ada vitamin dan mineral juga, dan kandungan antioksidannya sangat tinggi sehingga melawan kerja efek dari radikal bebas, dan dia juga berfungsi untuk meningkatkan daya tahan tubuh kita. Selain itu, propolis dan propoelix ini juga bersifat antimikroba. Jadi ada beberapa kasus gangguan lambung juga yang memang ternyata ada yang disebabkan oleh bakteri. Itu tadi bakteri namanya Helicobacter pylori. Itu bakteri yang ada di dalam lambung. Itu harus diperiksa, diketahui dengan pemeriksaan laboratorium, melihat sampel cairan lambung. Ada beberapa kasus yang memang gangguan lambung tidak sembuh-sembuh, ternyata itu karena bakteri. Dan itu pengobatannya selain obat-obatan yang tadi itu ada dengan antibiotik. Nah, kita bersama propolis dan propoelix kita juga bersifat antibakteri atau antimikroba. Jadi sangat baik membantu untuk proses penyembuhan penyakit gangguan lambung atau gastritis yang memang sebabnya karena bakteri. Nah, selain itu ada juga fungsi dari propoelix itu anti kanker. Ada juga penyakit lambung yang gastritis yang memang ada gangguan proses degeneratif, proses pertumbuhan sel-sel tidak normal di usus, dan sekarang banyak juga kasus-kasus kanker di lambung dan usus. Dan propolis dan propoelix juga bisa berfungsi untuk menghambat perkembangan dari sel-sel kanker itu. Dan ini kandungan flavonoid dan CAPE di dalam propoelix juga dan propolis itulah yang menjadi imunomodulator untuk meningkatkan daya tahan tubuh kita. Ini semua yang ada di dalam propolis dan propoelix. Kemudian clover honey. Clover honey sekarang ini kita agak kesulitan ya mendapatkan clover honey. Karena semakin banyak orang yang betul-betul merasakan manfaat dari clover honey. Dan yang paling banyak saya dengar juga orang akhirnya mengenal produk HDI dari clover honey. Karena tadi kita melihat prevalensi di negara kita orang yang mengalami gangguan lambung ini sampai 50%. Bayangkan 50%. Di antara kita ada yang gangguan lambung. Dan syukur, puji Tuhan, alhamdulillah, banyak sekali yang sudah merasakan ini clover honey. Banyak yang sudah dengan obat-obatan, bahkan yang sudah parah. Ketika mereka rutin minum clover honey, bisa hilang gangguan lambungnya. Nah, ternyata di clover honey juga itu bersifat antioksidan. Dan ini juga yang penting, dia sumber nutrisi dan dia cepat mengubah gula di dalam clover honey itu menjadi energi yang kita tahu bersama pada orang-orang yang ada gangguan lambung, yang makannya juga sudah menjadi tidak enak. Jadi dia menjadi kekurangan energi, bahkan ada yang sampai kekurusan, drop. Ketika dia minum clover honey, dia menjadi cepat pulih tenaganya dan menjadi lebih berenergi. Nah, selain itu, dia juga memperbaiki sistem pencernaan dan bersifat seperti antasida yang melapisi dinding lambung, menetralkan asam lambung. Selain fungsi tadi, ini fungsi mukolitik,
mengeluarkan untuk mengencerkan dahak. Itu manfaat dari clover honey. Selanjutnya, nah ini ada juga kita punya produk andalan Dynamic Trio, itu terdiri dari Polenergi, Bipropolis, dan Royal Jelly yang digabungkan dengan ini enzim bromelain, itu yang fungsinya untuk memaksimalkan kerja dari enzim pencernaan sehingga produksi asam lambung menjadi lebih baik, normal. Dan ada juga mineral, ini namanya mineral maksamin, yang dia berfungsi menjaga keseimbangan cairan tubuh dan meningkatkan produksi enzim. Ini ada di dalam Dynamic Trio Enzyme Mineral. Right. Nah, selain enzim dan mineral tadi, ada juga ini yang namanya enzim papain. Dia membantu proses pencernaan dan dia mengendalikan selera makan. Itulah dia juga mencegah yang ada orang mengeluh merasa panas di lambung. Nah, yang untuk mengendalikan selera makan ini, jadi ini efek ini yang banyak dipakai untuk program diet. Itu keunggulan dari Dynamic Trio Enzyme Mineral. Selain itu kita bisa melengkapi juga dengan HDI Polenergi. Dia juga sumber antioksidan. Ya, semua produk HDI itu kaya akan kandungan antioksidan, vitamin, mineral, omega 3, 6, dan asam folat. Jadi karena dia kandungan vitamin dan mineral, jadi dia berfungsi untuk meningkatkan proses metabolisme dan sirkulasi darah di dalam tubuh, sehingga stamina tubuh menjadi meningkat. Dan yang terakhir adalah HDI Royal Jelly. Royal Jelly liquid maupun Royal Jelly tablet. Royal Jelly ini kaya juga akan asam amino yang berfungsi untuk ini proses regenerasi. Jadi proses-proses yang karena usia, karena umur kita yang bertambah, terjadi kerusakan, degenerasi sel-sel dan jaringan tubuh. Ini Royal Jelly, dia punya untuk fungsi perbaikan, memperbaiki kerusakan-kerusakan itu. Nah, selain itu, Royal Jelly ini juga sangat ada efek di hormonal dan saraf, sehingga dia membantu mengendalikan stres, bahkan yang sampai berpengaruh di tidur. Jadi enak tidur ketika kita minum Royal Jelly. Yang pusing-pusing, sakit kepala, terbantu sekali dengan Royal Jelly. Dan itu juga sangat bermanfaat itu tadi, regenerasi, jadi menghambat proses penuaan tubuh kita. Nah, itulah keunggulan dari produk-produk kita yang sangat terbukti. Sudah banyak bukti membantu penyembuhan orang-orang yang terkena atau kena ini gastritis. Mungkin kalau ada kesempatan saya bisa sharing sedikit beberapa kasus. Terima kasih. Leon. Terima kasih Dokter Vera. Wow, pemaparannya luar biasa banget ini ya. Dok, nanti dokter akan ada pertanyaan-pertanyaan ya dok ya. Jadi pertanyaan-pertanyaannya kita kumpulkan jadi satu aja ya Bapak Ibu sekalian. Jadi kita kumpulkan setelah dokter yang satunya ini berbicara.